Jadi di sini kita sudah bersama Ibu, mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, baik, nama saya Suratul Hasanah, saya dari Bulu Kakung Klampis. Mungkin bisa dimulai. Di sini kami akan menanyakan beberapa caoca atau peribahasa Madura. Untuk yang pertama yaitu angoan pote tolang, etempong pote mata. Mungkin bisa dijelaskan makna menurut perspektif Ibu sendiri. Kalau di Madura itu angoan pote tolang daripada pote mata. Itu artinya orang Madura itu mereka itu lebih memilih mati daripada menanggung malu. Gitu. Yang kedua, tambanang todus mateng. Tambanang todus mateh itu kalau di Madura itu ya lebih baik mati daripada menanggung malu. Jadi misalkan ada kasus beberapa ada wanita misalkan mereka hamil di luar nikah, daripada mereka menanggung malu, lebih baik mereka itu ada yang bunuh diri, mengambil jalan yang salah, lebih memilih mati daripada hidup menanggung malu terhadap tetangga atau orang tuanya gitu. Jadi mementingkan harga diri. Iya, lebih mementingkan harga diri. Baik, untuk selanjutnya yaitu tada acina. Tada acina itu ibaratkan gini ya, kita sudah melakukan sesuatu, tapi apa yang kita lakukan itu selalu salah, tidak ada harganya, dan di mata orang itu apapun yang kita lakukan itu tidak berarti gitu. Baik. Terus selanjutnya tak tahu todus. Tak tahu todus ya, ibaratkan gini, kita sudah baik sama orang itu, kita sudah baikin, kita sudah memperlakukan mereka dengan baik, tapi timbal balik mereka itu tidak baik, malah mereka tuh semakin menjadi-jadi, tidak tahu malu gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu autang pese majer pese, autang nyabeh majer nyabeh. Autang PC majar PC, autang nyabeh majar nyabeh. Men autang PC, kalau kita berhutangnya uang itu otomatis kita bayarnya dengan uang. Tapi kalau sudah hutangnya nyawa, nah itu harus dibalas dengan nyawa juga. Ibaratkan gini ya, di Madura itu kalau sampai ada pertengkaran, sampai ada carok, dan sampai ada yang mati, itu biasanya si yang korban itu pasti keluarganya tidak terima dan akan membalas juga dengan kematian juga. Pas harus ada yang mati pokoknya dari yang pelaku itu, entah anggota keluarganya atau apa, pokoknya kalau kita sudah bersih mati itu maka nanti harus bersih mati ya di lawannya gitu. Harus timpal gitu. Harus setimpal ya, benar, harus setimpal. Selanjutnya ada sengakan nangkang mekol lecengah. Sengakan nangkah Mekol leceng. lecengah. Benar itu, kalau di Madura itu ya apa saya kalau kita ya kita sendiri yang harus menanggung resikonya. Untuk selanjutnya apa ya Bu Nabincet? Surga di telapak kaki ibu, itu peribahasa di Madura itu artinya surga itu ada di telapak kaki ibu, berarti kita harus jangan durhaka sama orang tua, sama terutama ibu. Mungkin bisa dilanjut. Ecoco duri ejelen rajeng. Ecoco duri ejelen rajeng itu peribahasa dipermalukan di tempat umum, di depan orang banyak kita dipermalukan, itu peribahasanya ecoco duri ejelen rajeng di Madura begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu lompat dunia kala dek kesuakian lopa dek kustena awan. Lompat itu kalau di Madura itu orang melesoki kadang lopah dek pangerna, kadang lo enga, mereka tuh kayak
lebih mementingkan dunia. Apa-apa semuanya diukur dengan dunia. Entah memilih teman itu kadang dilihat dari oh dia orang kaya atau enggak, saking dia itu duniawi gitu ya, yang dia pikirkan itu cuma dunia sampai dia lupa akan kekuasaan Allah, bahwa semuanya itu hanya titipan. Mereka tuh lupa, jadi apa-apa tuh dipandang dari materi gitu. Terus selanjutnya la alas seekete ajaran seperti ditendang jaran atau kuda. Untuk peribahasa kayak semacam itu ya, eh ada kecurangan. Misalkan kita sudah bekerja sama dengan orang atau apa, tapi kita tuh di belakang kita mereka tuh main curang gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tade ales tak bedi macam. Ada alas, Tade alas. oh Tade ada alas. alas, oh itu di setiap desa itu biasanya pasti ada si apa, setiap desa itu pasti ada penguasanya, pasti ada ketuanya yang apa, yang menjaga desa itu, Semacam leluhur. ya benar. Oke, selanjutnya tak minta acuma. Tidak akan meminta bantuan mengangkat sesuatu ke kepala. Tidak minta, tak minta cuma. Nah, kalau itu tuh lebih ke mengerjakan sesuatunya itu sendiri. Kayak apa ya? Mereka tuh tidak butuh bantuan orang lain, selagi dia bisa, dia pasti lakukan sendiri. Jadi individualis. Nah, lebih ke individualis. Mau minta tolong. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu orang laki mati acarok, orang bini mati arembi. Orang laki mata carok, orang bini Mati arembi. mata arembi. Jadi laki-laki itu perjuangannya itu memang berat. Jadi laki-laki itu perjuangan tuh dia tuh harus berperang sampai mati. Perjuangannya tuh acarok sampai dia apa, membela keluarganya, membela anak istrinya, membela hartanya. Dia tuh harus berperang sampai mati gitu. Dia tuh apa, kayak lebih melindungi keluarga. Sedangkan kalau perempuan itu dia tuh harus berjuang demi melahirkan anak. Jadi perjuangan seorang perempuan itu ketika dia melahirkan. Jadi kodratnya laki-laki tuh di Madura lebih tinggi. Iya. Terus selanjutnya lokane deking bisa ejai, lokane ateng ada tambena, kajebena nyerok dere. Kalau kita luka, misalkan tubuh kita luka dijahit itu otomatis sembuh ya. Tapi kalau sudah hati yang dilukai itu sulit sembuhnya. Mau sampai beberapa tahun, mau sampai beberapa lamanya tuh kayaknya selalu membekas. Kalau sampai lukanya tuh hati yang luka. Jadi gimana di Madura itu harus teh mencak-mencak, cek asal nyeplos. Karena mau kadung kita nyakein sampai membekas itu kadang orang tuh dari kata-kata itu tuh, kalau hati kita sudah luka itu kadang yang menimbulkan pertengkaran sampai carok itu gara-gara kata-kata saya melukai hati. Pertanyaan selanjutnya yaitu lakon-lakonih kenengah-kenengi. Nah, apa saya harus lakonin kenengin. Nah, itu sering sekali di Madura itu muncul peribahasa itu. Ayo kenengin lakonin. Urus orang lakonin orang dia baca ngurus lakon orang jak lakonin jak ngurus lakon akeh dia. Waktu apa saya menjadi tanggung jawabnya kita, ya udah itu aja, gak usah ngurusin hidup orang gitu. Lo usah nongro anu noreng, mon benih kena cek kenangin. Ya, mon lo ndek kadik sih ya berarti ya siap-siap bedah ribut gitu. Oke, terakhir tojuk pasepa ngocak patepak. Tojuk aja salah satunya nek cuman kita agak apa ada ore tojuk kender terus apa sih kocak kita tuh sampaikan dengan baik-baik, cek sampai pakai nada yang
tinggi, kotup, ya seperti itulah. Pokoknya kita jangan menggunakan nada tinggi dan kita harus duduk dengan sopan gitu. Berarti harus hati-hati dalam menjaga sikap. Hati-hati dalam menjaga sikap, jangan sampai kita tuh menampakkan kita sombong gini-gini sehingga nadanya bicaranya kita tinggi. Oke, dari 16 peribahasa tersebut mungkin ada peribahasa yang mempunyai kaitan dengan tradisi atau cara hidup di masyarakat Madura. Misalnya kayak angoan pote tolang, etempeng pote matang. Soalnya Madura itu kan terkenal dengan caroknya gitu kan. Jadi Iya. mungkin ada hubungannya. Peribahasa yang lain gitu ya. Ya. Saat lidah tak bertulang, tak tolang. Nah, nomor aja lebih kenal nek cocok cile lo atolang. Jadi yang namanya lidah itu bisa mengeluarkan kata-kata ya pedes atau apa itu gara-gara itu kita bisa berbohong. Lidah itu bisa berbohong. Tapi ya itu kalau di Madura lebih ke seperti itu. Apakah ada hubungannya Cak Oca tadi itu dengan karakter masyarakat Madura? Ada hubungannya. Kita pasti mengenal ya kalau orang Madura itu lebih apa ya, yang dipegang itu adalah ocaang. Nanti Madura aja saya teku ocaang. Jadi orang Madura tuh lebih terkenal, memang orang Madura tuh terkenal keras, tapi orang Madura itu lebih ke dia itu kayak apa ya, apa namanya bahasanya, orang Madura itu lebih ke dia itu berpegang teguh dia ada ocaang. Apakah ada bahasa yang menggambarkan budi atau kepribadian seseorang yang dapat dilihat dari kata-kata? Coba apa tadi? Apakah dari Cak Oca ini ada bahasa yang menggambarkan budi atau kepribadian orang yang dapat dilihat dari Cara Cara dia berbicara. berbicara. Kayak semacam jilet atau lang. Gitu. Iya, itu menggambarkan kadi gelak apa? Tak tahu todus, kemudian apa boleh apa ya saya gelak jo? Toju pasepa, ngucap patepa. Toju pasepak ngucap patepa itu boleh. Sudah. Iya. Baik, mungkin cukup sekian wawancara di kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Mohon maaf apabila ada itu ya kesalahan atau apa dari makna peribahasa yang sudah saya jelaskan barusan. Terima kasih ya Bu. Iya.